Assalamualaikum Ananda Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya nak. Oke kakak dan abang, sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya untuk belajar? Oke, kalau sudah siap untuk belajar, sama-sama kita membaca doa dulu ya nak sebelum dimulai pembelajaran. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, kakak dan abang sudah membaca doa, silakan diambil buku penanya dan buku tema 3-nya. Ya nak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita subtema 1 PB1 muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 tentang rangkaian listrik. Oke kakak dan abang, pernah dengar rangkaian listrik? Pernah dengar ya? Oke, kakak dan abang, buku penanya jangan lupa dibuka ya nak. Dibuka bukunya halaman 148. Oke, sudah siap ya? Oke, Bu Bulan bacakan, silakan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, silakan menyimak ya nak. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Abang dan kakak sudah tahu ya apa itu arus listrik? Mestinya tidak, waktu kemarin Bu Bulan jelaskan apa itu rangkaian listrik dan arus listrik. Masih ingat? Alhamdulillah ya kalau masih ingat. Rangkaian listrik ya nak, contohnya yaitu peralatan elektronik yang ada di rumah kita, baik itu lampu, senter, televisi, dan benda yang lainnya. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu adanya sumber listrik, ada konduktor listrik ya nak, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Oke, Bu Bulan lanjutkan ya nak. Di sini ada halaman 149, ada gambar rangkaian listrik ya. Kalau kamu lihat, kamu perhatikan ya, di situ ada gambar baterai, ada gambar lampu, ada wire, ada saklar. Kira-kira abang sudah tahu ya, kakak dan abang sudah tahu ya apa fungsi baterai, lampu, dan saklar? Oke, di situ sudah ada penjelasannya ya nak. Baterai ya berfungsi untuk menghasilkan listrik. Jadi kalau tidak ada baterai dalam rangkaian listrik yang sederhana yang di buku ini, tidak ada baterainya, maka lampunya tidak bisa hidup nak. Ya, jadi baterai pada rangkaian listrik berfungsi untuk menghasilkan adanya listrik. Jadi arus listrik mengalir dari kutub negatif dan kutub positif baterai. Kamu pasti tahu ya yang mana kutub negatif dan kutub positif. Kalau kamu ambil baterai nanti ada tanda positif dan negatif. Nah, itulah dia kutub negatif dan kutub positifnya nak. Yang seterusnya ada gambar kabel ya. Kabel pada rangkaian listrik itu nak, fungsinya sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Masih ingat apa artinya konduktor? Ayo, dulu pernah kan belajar konduktor panas? Ya, konduktor itu sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Karena namanya konduktor listrik berarti yang menghasilkan listrik. Ya nak? Oke, selanjutnya ada lampu. Jadi lampu dalam rangkaian sederhana yang di buku kamu itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi dari listrik yang ada dari baterai tadi yang mengalir melalui kabel, maka diteruskan ke lampu, terjadilah energi cahaya. Berarti energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Oke kakak dan abang, kita lanjutkan. Rangkaian listrik itu nak dibedakan atas dua rangkaian. Yang pertama ada rangkaian tertutup dan ada rangkaian seri ya. Maaf Bu Bulan salah sebut. Ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup
Iya, kalau dibilang rangkaian terbuka, berarti ya listriknya tidak mengalir, nak. Namanya rangkaiannya terbuka. Terbuka rangkaiannya. Kalau gambar yang di buku itu rangkaiannya tertutup ya, nak, karena mengaliri arus listrik. Jadi kalau rangkaian terbuka, otomatis listriknya tidak ada, nak, tidak dialiri arus listrik. Nah, contohnya saklarnya dilepas salah satu saklarnya tidak menyambung, maka itu disebut rangkaian terbuka. Karena rangkaian terbuka lah, maka listrik tidak mengalir. Oke? Kalau rangkaian yang tertutup, itu gambarnya seperti yang di buku itu. Nah, tiga-tiga gambar yang di buku itu adalah rangkaian tertutup. Kenapa dibilang rangkaian tertutup? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Karena listriknya mengalir. Ya, nak, karena listriknya mengalir sehingga energi listrik diubah menjadi energi cahaya sehingga lampunya dapat hidup atau menyala. Ya, nak, pada rangkaian terbuka ya, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Itu tadi yang Bu Bulan jelaskan, tidak terhubung. Salah satu komponen seperti kabelnya tidak terhubung atau baterainya tidak terhubung. Ya, nak, itu namanya terbuka. Tapi kalau tertutup rangkaiannya terhubung. Jadi gambar yang di buku ini itu semuanya rangkaiannya terhubung ya, nak. Berbicara tentang rangkaian terhubung berarti itu disebut rangkaiannya tertutup ya, nak. Jadi rangkaian yang tertutup itu dibedakan menjadi dua rangkaian. Kemarin sudah kita jelaskan kan, ada penjelasannya di buku tema 3 BOS ya, nak ya. Yang disebut rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masih ingat ya apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Kemarin baru saja kita bahas. Ya, itu ada beberapa ciri rangkaian seri ya, nak ya. Rangkaian seri itu, nak, ya, yaitu rangkaian elektronik yang disusun secara seri. Ya, nak ya. Masih ingat ya, seri itu seperti apa? Kamu perhatikan saja. Itu kalau seri dia bersusun, nak. Kalau paralel berurut, dia perhatikan gambarnya itu. Ada kan? Maaf ya, nak, Bu Bulan suaranya agak serak. Bu Bulan lagi flu. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau disebut seri dan tidak bercabang. Ya, jadi kalau rangkaiannya bercabang berarti rangkaian paralel. Ingat ya, nak, rangkaian seri itu kebalikan dari rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri dia berurutan, maka yang paralel dia bercabang. Seperti itu ya, nak. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Jadi rangkaian seri ini, nak, kalau satu saja rangkaiannya padam, maka semua rangkaiannya terputus. Tetapi kalau rangkaian paralel, kalau satu rangkaiannya putus, maka rangkaian yang lain mesti. Oke, kakak dan abang, maaf ya, nak, tadi video Bu Bulan terputus sebentar. Kita lanjutkan ya, nak. Jadi sudah mengerti ya tentang rangkaian seri dan paralel? Ya, oke, sudah mengerti ya. Kalau mau lihat rangkaian seri, contohnya perhatikan pada lampu senter. Kemarin sudah Bu Bulan jelaskan ya, tapi tidak apa Bu Bulan jelaskan sekali lagi. Ini ada gambar, nah, ada rangkaian seri, contohnya pada lampu senter. Ya, lampu senter dinyalakan. Coba kamu lihat, itu ada gambar baterai. Baterainya disusun secara berurut atau secara seri, nak? Iya, pintar sekali ya, nak. Karena namanya rangkaian seri berarti disusun secara seri atau disusun secara tersusun ya, nak ya. Oke, perhatikan. Itu ada gambar baterai, ada gambar lampu ya. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik ya. Saat saklarnya dimatikan, otomatis lampunya akan mati. Tetapi kalau dihidupkan, maka dia akan hidup. Itulah fungsi saklar, ya, nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali, nak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, silakan lanjutkan yang halaman 150 Ayo Berlatih. Di situ ada kerjakan soal-soal berikut. Silakan dibaca soalnya, silakan ditulis soalnya dan dikerjakan di buku tulis kalian. Ya, nak, apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Bu Bulan.
Jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan. Bagi Ananda yang belum ujian, ya, silakan dihubungi Bu Bulan ya, Nak. Silakan dihubungi Bu Bulan yang belum ujian. Oke, terima kasih. Setelah selesai belajar, ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.